Pak, ayo kita bersama-sama, kita berjuang, kita senasib, kita nggak usah pakai bendera-bendera yang lain, kita pakai wadah satu yaitu PPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat ISK yang ada dimanapun Anda berada. Masih tetap bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Pagi ini kita sudah kehadiran tamu Bapak Moh Sugianto ya. Kalau kesehariannya ini beliau adalah perangkat desa di Jati Wetan ya. Sebagai apa Pak Ki? Sebagai kasih perencanaan. Kasih perencanaan. Hanya saja mungkin di beberapa bulan yang lalu beliau ini dipercaya oleh para perangkat di Kabupaten Kudus ini menjadi ketua PPDI ya. Paguyuban atau PPDI itu Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Persatuan Perangkat Desa Indonesia ya, yang punya struktural sampai tingkat pusat ya. Iya, betul. Nah, mungkin boleh diceritakan sahabat ISK Pak Ki, kira-kira apa tujuan didirikannya PPDI? Kenapa perangkat ini harus bersatu? Apa yang menjadi tujuan dan motivasi perangkat ini harus disatukan kan begitu? Jadi PPDI itu berdiri pada tahun 2006, dan ketika itu pada tahun-tahun lalu itu memang kondisi perangkat desa pada waktu itu saya sudah tahun 91 saya menjadi perangkat desa. Jadi selama bertahun-tahun memang nasib perangkat desa ini tidak menentu. Jadi saya agak bercerita sedikit Pak Fikri tentang apa yang saya alami menjadi perangkat desa selama 29 tahun. Jadi selama 29 tahun itu sebelum adanya PPDI, belum ada wadahnya PPDI, kami masih terombang-ambing. Jadi statusnya, penghasilannya, betul, tugas-tugasnya kan begitu. Jadi kami juga sangat prihatin sekali. Ini fakta terjadi ketika teman saya itu dulu, ini cerita sedikit Pak, jadi saya punya teman namanya Pak Kasukisut itu pada waktu itu dia sakit di balai desa. Pada waktu itu dulu masih aktif perangkat desa itu sampai kerjanya itu 24 jam. Jadi malam jaga, pas piket dengan saya malam dia sakit sampai di rumah, dari balai desa ke rumahnya, kalau pada waktu itu belum ada HP dan lain sebagainya, terpaksa saya gendong dari balai desa sampai rumahnya. Saya gendong sampai di balai desa sampai dengan rumahnya dan dibawalah ke rumah sakit pada waktu itu. Tapi di rumah sakit pun ini bayar sendiri. Padahal perangkat desa. Perangkat desa. Dan banyak sekali perangkat desa itu ketika dia purna tugas ini tidak ada apa-apanya. Bahkan tunjangan dan sebagainya tidak ada pada waktu itu. Jadi apalagi meninggal aja, ucapan ikut bela sungkawa aja tidak ada. Kadang tidak ya. Memang tidak ada pada waktu itu. Sampai sekarang pun jarang sekali ada yang memikirkan, bahkan mengucapkan dari kecamatan itu ngasih karangan bunga selamat atau ikut bela sungkawa itu juga tidak pernah. Jadi terus terang kemarin saya memang baru aktif dan diajak teman-teman untuk memikirkan bagaimana PPDI khususnya di Kabupaten Kudus ini agar eksis, karena di Kabupaten Kudus ini pada waktu itu ada dualisme kepemimpinan. Jadi ada PPDI, ada PPDRI. Jadi ada dua kepemimpinan, ada dua kubu, dua organisasi. Dua organisasi. Jadi dengan teman-teman, dengan adanya saya, Mas Ki, tolong diislahkan biar Kudus ini
tidak terjadi ada dualisme kepemimpinan atau organisasi ya. Karena apa tujuannya itu kan sama, yaitu bagaimana perangkat desa ini bisa bersatu, kompak, dan selalu ada rasa persaudaraan. Nah untuk itu saat diamanat itu saya ketemu dengan Pak Kamto dan rekan-rekan dari PPDRI. Pak, ayo kita bersama-sama, kita berjuang, kita senasib, kita tidak usah pakai bendera-bendera yang lain, kita pakai wadah satu yaitu PPDI. Dan alhamdulillah beliau semuanya juga sangat respon dan bersyukur bisa kumpul jadi satu. Kira-kira sejak dikukuhkan ya menjadi ketua PPDI, apa saja yang sudah dilakukan? Kegiatan sosialisasi mungkin atau pendataan anggota atau mungkin hal-hal yang lain yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan, Pak Ki? Jadi untuk saat ini kita baru mendapatkan SK dari Jateng untuk beberapa anggota atau pengurus yang berada di Kabupaten Kudus. Kita ambil pengurus setiap kecamatan. Setiap kecamatan ada. Setiap kecamatan ada sekitar 7 orang setiap kecamatan, dan nanti kita akan buat untuk tiap kabupaten. Nanti tiap kecamatan juga nanti ada. Sementara baru kita mau laporkan ke Kesbangpol, dan mungkin dalam minggu ke depan ini kita mau adakan audiensi dengan PLT Bupati keterkaitan dengan kepengurusan PPDI yang baru ini. Jadi tentu memang apapun tujuannya adalah karena perangkat desa ini membantu kepala desa dalam hal urusan administrasi desa ya. Tentu tujuan utamanya adalah bagaimana agar perangkat desa ini memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang kebetulan membutuhkan atau sedang berurusan dengan desa, kan begitu. Mungkin terkait ya, kalau mungkin masa lalu oke lah, karena mungkin peraturan pemerintahnya atau undang-undangnya kan belum cetho ya. Artinya mungkin kondisi realnya ini bahwa perangkat desa itu masih include, karena yang punya kewenangan mengangkat dan memberhentikan adalah kepala desa, kan begitu, tanpa melihat cantolan peraturan perundangan di atasnya. Artinya ketika saat itu mungkin masih pertimbangannya itu masih suka dan tidak suka. Bahkan mungkin kondisi realnya ketika kepala desanya ganti, bisa jadi berpotensi perangkat desanya juga ganti dulu kan gitu. Mungkin setelah ada PPDI, setelah mungkin karena pressure dari pengurus-pengurus PPDI di tingkat pusat terkait dengan hubungan interaksinya dengan Mendagri dan lain-lain, ini akan semakin lebih baik, kan begitu. Mungkin terkait dengan ini biasanya kalau soal haknya mungkin dulu belum dimaksimalkan, belum diperhatikan oleh pemerintah, sehingga jam kerjanya tentu sangat dipengaruhi. Mungkin perangkat desa zaman dulu itu pokoknya sak kobri, kan begitu dulu ya. Tapi sekarang karena mungkin ada ikhtiar-ikhtiar, ada tuntutan bahwa paling tidak perangkat desa itu harus setara dengan ASN golongan sekian misalnya. Oleh karenanya mungkin pendapat Pak Gin terkait dengan loyalitas dan dedikasi perangkat desa anggota panjenengan ini di era yang sekarang ini gimana? Jadi di era sekarang ini kan sudah era teknologi ya Pak. Jadi perangkat desa ini dituntut untuk bisa untuk
mahir di IT juga ya. Juga itu harus bisa. Tapi sebetulnya dari dulu pun Pak, sampai sekarang pun kerja perangkat desa ini 24 jam mestinya. Kita ambil contoh ketika kita berangkat di desa, udah sampai jam 2 udah selesai. Semua kegiatan yang ada di desa, di masyarakat, itu ada tumpuannya ada di perangkat desa Pak. Jadi ada ribut-ribut warga, ada semuanya warga, segala macam urusan ya. Ada perkelahian, ada pencurian, rondo di. Jadi pokoknya semua ini perangkat harus cancut kan gitu ya. Jadi perangkat itu istilahnya itu bisa menjadi polisi, bisa menjadi hakim, bisa menjadi jaksa. Maksudnya begini, ketika ada masalah itu di desa, di dalam masyarakat ada perkelahian dan sebagainya, mungkin ya memang perangkat itu bisa mengarahkan perdamaian dan lain sebagainya. Tumpuan awalnya ada segala macam persoalan ya. Apalagi di musim pandemi saat ini Pak Fikri, jadi banyak sekali permasalahan yang berada di masyarakat yang benar-benar terkadang yang menjadi sorotan itu adalah perangkat desa. Padahal semua data terkaitan dengan adanya bantuan-bantuan itu Pak Fikri, yang saya alami sendiri, ketika kita ada warga yang mendapatkan BLT atau bantuan langsung tunai itu, ada BPNT dan lain sebagainya, itu data itu kan dari dinas sosial Pak. Tidak semua itu dari desa kan begitu. Jadi akan tetapi ketika ada persoalan, maka desalah yang menjadi jujukan protes warga kan. Bahkan ketika perangkat desa ini ada saudaranya yang dapat atau bagaimana, padahal kalau dinilai saudaranya benar miskin, kita dapat dikira saudaranya. Nepotisme. Iya, betul, banyak sekali. Jadi kadang kita sendiri itu memang kalau perangkat itu bahasanya begini Pak Fikri. Perangkat itu harus, kalau bahasanya itu kayak seperti malaikat, dia memberi tidak diberi Pak. Jadi memberikan memberikan bantuan-bantuan dari pemerintah itu lewat perangkat desa. Tapi perangkat desa tidak mendapat sekali. Tidak dapat bagian dari itu ya. Tidak mendapatkan bagian dari itu. Ibaratnya seperti sinterklasnya, bagi-bagian begitu. Ya betul. Jadi apalagi saat ini nih ada pembagian dana dan lain sebagainya, itu memang perangkat desa tidak mendapatkan sama sekali. Tidak termasuk dalam daftar penerima ya. Iya, bahkan ada Joko Tonggo, itu kan ada dananya tuh Pak. Perangkat juga tidak dapat juga, padahal dia apapun semuanya itu koordinasi dengan perangkat desa. Tumpuan ya. Iya betul. Jadi kalau menurut Pak Ketua PPDI ya, mungkin khususnya di Kudus ini kemarin kan sempat, artinya dalam rangka rekrutmen atau pengisian perangkat desa ya, kan sempat terjadi agak sedikit tidak lancar kan begitu. Ada yang nekat melakukan seleksi, ada yang menunda. Nah menurut PPDI supaya keberadaan perangkat desa yang sekarang ini ideal seperti yang dibutuhkan oleh teknologi sekarang, tentu kan sebaiknya seleksinya ini seperti apa kalau untuk pengisian, walaupun mungkin ini kan kewenangannya di kepala desa ya, tapi tetap panitia nanti kan terbentuknya dari mungkin dari kecamatan, dari idealnya bagaimana untuk bisa mendapatkan perangkat desa yang ideal itu. Jadi menurut saya, karena ini kan sudah zamannya teknologi Pak, kita harus dituntut untuk bisa komputer dan IT. Paling tidak bagaimana perangkat-perangkat ke depan ini bila masuk menjadi perangkat desa
harus diuji dan mendapatkan sertifikasi untuk keahlian di bidang komputer. Itu syarat pertama. Ya paling tidak SDM-nya itu harus mumpuni. Dan perangkat desa itu untuk ke depan ya memang sesuai dengan peraturan, ada diadakannya panitia-panitia untuk menyeleksi bagaimana nilai yang terbaik untuk nanti menjadi perangkat desa. Jadi supaya ideal ya, artinya sesuai dengan tuntutan zaman kan begitu. Mungkin gini Pak Kin ya, ada beberapa pendapat bahwa saat ini itu masing-masing desa seolah kan berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan daerahnya masing-masing, dan mungkin karena minimnya media komunikasi antar desa ya, artinya dengan demikian mungkin persoalan yang sebenarnya sama antar desa ini akhirnya tidak ada referensi program PPDI ke depan, supaya paling tidak ketika ada media informasi, media komunikasi, misalnya sesuatu yang terjadi di desa mana kebetulan pernah diunggah di media informasinya milik PPDI, kemudian di desa yang lain kebetulan pas dilalah ada peristiwa yang sama, kan paling tidak itu bisa jadi mungkin referensi jawaban untuk menyelesaikan. Jadi mungkin program PPDI kudus untuk meminimalisir tidak terjangkaunya komunikasi antar desa, antar perangkat desa lah paling tidak. Kira-kira ada program seperti apa Pak? Jadi begini Mas Fikri, jadi kemarin itu memang sempat menjadi bahasan kita bersama, termasuk kemarin saya sudah ketemu dengan Ketua PPDI Jateng Pak Cuk, bagaimana paling tidak agar perangkat desa ini di seluruh kabupaten se-Jawa Tengah ini ada sebuah media yang mana bisa menjadi pemersatu PPDI. Dan insya Allah memang kita mau buat itu, dan Kudus sebagai motornya Pak. Oh gitu ya. Kita Kudus sebagai motornya, tapi kita akan bekerja sama dengan sebuah media baru, mungkin sekaligus pengenalan di sini, yaitu BMN Pak, Bhinneka Media Nusantara. Jadi kami ini nanti akan mengangkat profil-profil perangkat desa se-Jawa Tengah. Dan kemarin kita memang perangkat desa di Jawa Tengah itu kan banyak, di kabupaten itu kan banyak, dan banyak juga yang tidak punya Pak. Pada hari Jumat kemarin saya ke Grobogan Pak, ke tempatnya Pak Kasrin, dia juga pengurus PPDI di Kabupaten Grobogan. Setelah saya ke sana, memang kondisinya memang sangat memprihatinkan Pak. Di sana memang SDM-nya juga kurang masyarakatnya kurang, desa zaman kolonial masih rumahnya kayu-kayu semua yang masih semuanya begitu. Jadi kehidupannya ya cari eceng gondok, cari ikan dan lain sebagainya. Itu memang banyak di sana seperti itu. Harapan kami kemarin memang ada sebuah media yang mana bisa memfasilitasi baik program pemerintah tingkat pusat sampai bawah nanti, agar bisa kita mengikuti, minimal keberhasilan desa A akan menjadi referensi, supaya di sana ada begini, ada begitu kan begitu. Betul Pak. Paling tidak ya untuk memajukan desa kan begitu. Jadi pentingnya media
betul. Media komunikasi, apakah itu cetak atau online ini sekarang kan hampir lebih bisa terpenuhi kan begitu. Kalau sampai saat ini apa sudah ada bisa mendeteksi berapa anggota PPDI di Kudus ini? Kalau anggota PPDI di Kabupaten Kudus saat ini sekitar 1.600-an, Pak. 1.600 perangkat desa di Kabupaten Kudus. Memang nanti mau kita inventarisasi data, Pak. Jadi kita mau kevalidan data, dan kemarin teman-teman pengurus PPDI yang baru segera kumpulkan data perangkat desa seluruh Kabupaten Kudus. Karena bagaimanapun nasib dia harus kita pikirkan bersama. Ya, artinya dari segi hak ya, sekarang kan kalau idealnya yang namanya perangkat desa ini kan sudah ada ketentuan upah minimum dan minimal harus standar sesuai dengan ketentuan upah minimum. Kemudian jaminan sosial tenaga kerjanya, BPJS TK dan BPJS kesehatannya juga harus terjamin, kan begitu. Barangkali mungkin syukur ketika Purna ini nanti bisa ada format bagaimana agar perangkat desa itu juga punya hak uang Purna, kan begitu. Iya, Pak, seperti itu harapan saya, Pak. Sehingga lambat laun ideal perangkat desa yang ideal itu paling tidak ngantornya juga punya jam kerja. Dalam arti seperti standar pekerja di Indonesia ini 7 sampai 8 jam bekerja. Kemudian kembali lagi bahwa agar tujuannya agar bisa mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat desa yang membutuhkan. Karena paling tidak yang namanya desa ini adalah administrasi awal ya, administrasi di tingkat paling rendah untuk bisa. Mungkin yang terakhir Pak Kin, apa pesan Pak Kin kepada anggota perangkat desa di Kabupaten Kudus untuk ya paling tidak untuk kedepannya? Jadi harapan saya dan pesan dan untuk teman-teman PPDI di Kabupaten Kudus, kita ini kan saudara, saudara senasib. Harapan saya kita jangan sampai terpecah belah dengan adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah. Kita ini tetap saudara, kita sudah ada wadah satu rumah yaitu PPDI. Ya, kita kembangkan PPDI agar bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga bermanfaat untuk seluruh anggota PPDI. Ya, seperti itu Pak. Terima kasih Pak Kin sudah bersama kami sahabat ISK. Demikian walaupun singkat waktunya tapi minimal kita sudah bisa tahu bahwa keberadaan perangkat desa sebenarnya itu bagaimana. Mungkin tadi sudah diberikan satu penjelasan ke Ketua PPDI bahwa perangkat desa itu ibarat sinterklas kalau pemerintah pusat atau daerah itu sedang membagi-bagikan rezeki kan begitu. Artinya yang bagi ini perangkat desa, tapi dia hanya punya kewajiban membagi saja, sementara namanya tidak ada di termasuk daftar yang menerima bagian itu. Padahal juga ada yang miskin juga banyak. Padahal kondisinya kan tidak sama. Ya, betul. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan adanya wadah PPDI Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Kabupaten Kudus ini minimal akan mampu menginventarisir beberapa masalah yang saat ini sedang dialami oleh anggotanya, kemudian memperjuangkannya
dan syukur-syukur nanti bisa mendapatkan solusinya kan begitu. Supaya kesejahteraan perangkat desa juga tidak hanya dipandang beruh tapi ternyata kan begitu. Karena tugas perangkat desa ini seperti yang dijelaskan oleh Pak Kin tadi luar biasa, sampai 24 jam. Mulai urusan tonggo, padu, tukaran, mungkin ada yang kegrebek dan lain-lain, ini semua perangkat desa kan begitu. Oleh karenanya tetap di podcast Kang Fikri di isknews.com, juga bagi sahabat ISK yang mungkin punya usulan, ada narasumber yang perlu kita undang di sini, silahkan hubungi kami di ISK. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.